keselarasan alam, sosial dan budaya, melalui tangan dan aksi hebat para pelestari hutan. Banyurip, desa kecil di pinggiran Kabupaten Sragen. Dan inilah Wana Lestari, karya kecil dari Banyurip. Sebenarnya kita itu termasuk tantangan Mas di sini. Mengelola lahan demlot itu satu tantangan karena lingkungan kita itu ketergantungan sama tebu itu sudah intinya sudah mendarah daging ya. Tapi kita memikir untuk jangka panjang dengan keseimbangan lingkungan kita. Apabila tidak ada keseimbangan nanti jangka panjangnya jelas lebih parah lagi. Mungkin pribadi saya juga sepaham dengan adanya penanaman pohon selain yang usianya kita panen lebih awal, kita menanam tanaman tahunan yang bisa meresap air dan mencegah erosi. Kita mengelola lahan demplot ini 1 tahun dari sekarang. Kita mulai tanam dari tahun 2024. Jadi tanaman kita sudah berumur 1 tahun sampai sekarang. Untuk jenis tanaman yang kita tanam di lahan demplot sekitar embung itu buah mangga dan alpukat. Jadi keluasan 1,3 hektar itu sudah kita tanami sekitar 400 batang lah alpukat dan mangga. Dan untuk yang tanaman pengisi itu sebagian masih kita tanami dengan ubi, tela pohung, itu ada pisang yang untuk jangka pendeknya nanti bisa kita petik buahnya. Jadi di Banyurip ini penerima izin perhutanan sosial dari Perhutani sekitar 900-an hektar. Program yang didukung Yayasan KHT itu merestorasi, kebanyakan dijadikan lahan tebu dan juga ladang oleh petani. Lalu namun kelompok tani di sini sepakat bersama LMDH, kelompok tani hutan untuk merestorasi. Program ini bertujuan untuk peningkatan jumlah vegetasi tanaman dan juga peningkatan keanekaragaman hayati dan juga peningkatan kapasitas dari lembaga yang ada di Desa Banyurip. Di antaranya adalah kegiatan terkait tutupan lahan. Kita melakukan kajian tutupan lahan dan juga keanekaragaman hayati dan juga melakukan kegiatan sekolah lapang yang dilaksanakan oleh KUPS Kembang Pilang. Yang ini adalah kegiatan terkait untuk peningkatan ketahanan pangan yang ada di lokasi program. Di antaranya adalah untuk pemanfaatan lahan pekarangan dan juga tanaman umbi-umbian untuk peningkatan pangan lokal yang ada di Desa Banyurip. Jadi tahun kedua ini akan lebih fokus di bagaimana mengoptimalisasi hasil hutan bukan kayu menjadi sumber penghidupan masyarakat. Di sini ada KUPS yang khusus anggotanya perempuan. KUPS Kembang Pilang itu mengelola hasil-hasil hutan untuk menjadi produk unggulan di Desa Banyurip. Memanfaatkan lahan pekarangan rumah ternyata sangat memuaskan dan sangat menyenangkan. Dalam arti apa alasan saya peduli dengan pekarangan? Selain untuk dikonsumsi dalam keluarga, selebihnya bisa dijual dengan pedagang keliling maupun yang membutuhkan. Luas lahan yang kita tanam 5 x 12 meter. Yang saya tanam itu ada beberapa macam tanam sayuran, ada tomat, ada sawi, ada kangkung, bayam, cabai, terong, dan lain sebagainya. Selama ini yang saya tanam itu alhamdulillah banyak peningkatannya. Yang seladinya itu 10% ini kita bisa nambah 5% penghasilan. Karena apa? Yang dulu itu hanya sawi dan kangkung maupun bayam, sekarang ada tomat, ada terong. Jadi hasilnya itu lebih baik dan lebih meningkat. Kebun pembibitan yang saya kelola ini kebetulan sangat berperan penting sekali dalam kegiatan agroforestry serta untuk memperbanyak varietas dari jenis-jenis tanaman yang dibudidaya di hutan agroforestry. Jadi selain tanaman buah-buahan juga kita produksi juga seperti cabai Jawa, juga kacang sataici. Awal kita mencoba kebun ini, luasannya itu awalnya cuma 6 x 10. Akhirnya mungkin untuk sekarang ini sudah lebih dari 20-an meter kali 20 mungkin.
Ya, selama ini yang sudah ada dari pendampingan dari LPTP dengan SLKOPS yang selama ini selagi kita untuk berkomunikasi saling memberi pengalaman, ilmu maupun pengetahuan yang kita dapat. Selain pengalaman yang kita uraikan, kita juga bisa membuat pengolahan lahan tanah itu seperti apa, bagaimana jarak tanam itu seperti apa, bagaimana kelanjutan tanaman yang harus kita rawat dan kita amati selama ini. Di program tahun ini, Desa Banyurip menginisiasi Kampung Krowot. Jadi umbi-umbian yang akan ditanam di bawah naungan pohon tegakan itu akan menjadi salah satu hasil yang akan diolah. Kami Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia berupaya mendukung dan berharap program ini bisa berjalan. Saya berharap memang sesuatu berjalan itu memang ya tahap demi tahap lah. Akhirnya nanti suatu saat pasti usaha kita ini akan kelihatan hasilnya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Kehati dan LPTP yang telah banyak memberi dukungan kepada kita untuk kelestarian alam, terutama untuk keanekaragaman hayati kita. Jadi sumber pangan kita itu tetap terjaga dengan keanekaragaman hayati. Pesan saya buat teman-teman, ya tetap kita tanaman lokal yang perlu kita tanam dan kita lestarikan. Kami dari LPTP bersama Yayasan Kehati hadir di Banyurip bersama program ini. Harapannya adalah meningkatnya sumber penghidupan masyarakat berkelanjutan dan peningkatan pengetahuan. Mari kita jaga hutan karena hutan bukan hanya warisan tapi merupakan sumber penghidupan masyarakat berkelanjutan. Salam lestari. Salam lestari.